Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Husnul Nur Hasanah, NPM 21103011037 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Di sini saya berada di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Rombel 2 tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan belajar berlatih simulasi pembelajaran pengajaran berbicara. Nah, teman-teman semua, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, apa kabar semuanya, teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan diberikan semangat yang tidak ada putusnya. Nah, pada video kali ini, sebelum membahas video selanjutnya, pembelajaran video selanjutnya, nggak baiknya kita mengulas kembali yang kemarin sudah dibahas bersama-sama. Ada yang masih ingat tentang teks pidato persuasif? Nah, teks pidato persuasif itu apa sih? Siapa yang masih ingat? Ayo. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan lagi tentang pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Pidato persuasif ini bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu atau mengajak, membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang teks debat. Ada yang tahu teks debat itu apa? Nah, kalau tidak ada yang tahu, boleh sedikit Ibu menjelaskan tentang ini. Nah, pertama, debat. Debat itu apa sih? Debat merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing pihak. Nah, salah satu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah diadakannya debat untuk memperoleh sudut pandang baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Apa sih pengertiannya teks debat? Teks debat adalah teks yang disusun berdasarkan kegiatan debat yang berlangsung. Teks debat ini berisi tentang argumen-argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak, lengkap dengan kesimpulan yang didapat ketika sesi debat berakhir. Nah, selanjutnya struktur teks debat. Teks debat disusun secara sistematis berdasarkan struktur teks debat. Struktur teks debat terdiri atas pertama, yaitu pengenalan. Pada bagian pengenalan, moderator menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan pihak atau tim yang akan berdebat. Moderator adalah pemimpin sidang, rapat, atau diskusi yang bertindak sebagai pengarah dan penengah. Selain mengenalkan pihak yang berdebat, moderator juga menyampaikan mosi dari debat yang akan berlangsung. Yang kedua dari struktur teks debat ialah penyampaian argumentasi. Penyampaian argumentasi disampaikan oleh pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral atau penengah jika ada. Pihak afirmasi itu apa sih? Pihak afirmasi adalah pihak yang mendukung mosi atau pro terhadap mosi. Pihak oposisi adalah pihak yang menentang mosi atau kontra terhadap mosi. Sedangkan pihak netral atau penengah adalah pihak yang bersikap netral dan berperan sebagai penengah dalam debat. Pihak netral ini bersifat opsional alias tidak harus ada di dalam debat. Nah, tahap yang selanjutnya ialah tahap yang dinantikan, yaitu debat. Debat
Pada bagian ini, pihak afirmasi dan pihak oposisi saling memberikan sanggahan, lalu ditengahi oleh pihak netral. Jika pihak netral tidak ada, maka boleh ditengahi oleh moderator selaku pemimpin acara debat. Nah, bagian ini nih yang merupakan bagian seru dari keseluruhan acara debat. Ini merupakan acara inti dari debat. Nah, yang keempat ialah simpulan. Simpulan pada bagian ini adalah pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral menyampaikan simpulan terkait mosi, pendapat, serta sanggahan dari tim lain yang akan diajukan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri debat. Yang pertama adalah terdapat dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Nah, yang kedua adalah terdapat dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Yang ketiga adalah isu yang telah diperdebatkan. Yang keempat terdapat argumentasi. Yang terakhir adalah terdapat tim penengah atau opsional. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks debat. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Teks debat ditulis menggunakan bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan standar dan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan kata denotatif. Teks debat ditulis menggunakan kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang bermakna sebenarnya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur debat. Yang pertama, mosi. Mosi adalah topik atau isu yang diangkat dalam debat. Mosi akan menentukan sikap dari masing-masing pihak atau tim yang berdebat, apakah akan pro terhadap mosi atau kontra terhadap mosi. Yang kedua, tim debat. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, dalam debat umumnya terdapat 3 tim debat, yaitu yang pertama si tim afirmasi, tim pendukung mosi atau pro terhadap mosi. Yang kedua, tim oposisi, tim penentang mosi atau kontra terhadap mosi. Yang ketiga, netral atau penengah. Nah, yang ketiga ada partisipan. Selain tim debat, terdapat juga partisipan lainnya dalam debat, yaitu pertama, penonton atau juri, menilai tim yang berdebat. Yang kedua, moderator, sebagai pemimpin jalannya debat. Yang tiga, notulen, mencatat jalannya debat dan hasil debat yang telah dilaksanakan. Nah, sekian itu pemaparan materi dari Ibu. Sekiranya cukup jelas ya. Nah, untuk selanjutnya apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Masih ada yang belum jelas? Nah, kalau belum ada pertanyaan, Ibu akan ngasih tugas. Buatlah rangkuman tentang materi debat yang Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, buatlah makalah atau PPT yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk deadline-nya seminggu setelah pertemuan yang akan datang ya. Berarti pertemuan yang akan datang sudah bisa dikumpulkan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa teks debat adalah teks yang disusun berdasarkan kegiatan debat yang berlangsung. Teks debat ini berisi argumen-argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak, lengkap dengan kesimpulan yang didapat ketika sesi debat berakhir. Adapun struktur teks debat. Teks debat dapat disusun secara sistematis berdasarkan struktur teks debat. Struktur teks debat ini terdiri atas yang pertama pengenalan, yang kedua penyampaian argumentasi, yang ketiga debat, yang keempat simpulan, yang terakhir penutup. Ciri-ciri debat. Yang pertama terdapat 2 tim yang berdebat, yaitu afirmasi dan tim oposisi. Yang kedua terdapat 2 sudut pandang, yaitu pro dan kontra.
Terakhir, topik yang isu diperdebatkan. 4. Terdapat argumentasi. Yang kelima, terdapat pihak penengah atau opsional. Kaidah kebahasaan yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, menggunakan kata konotatif. Unsur-unsur debat. Yang pertama, mosi. Yang kedua, tim debat. Yang ketiga, ada partisipan. Nah, sekian yang Ibu dapat jelaskan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya teman-teman semuanya. Semoga tugasnya bisa dikerjakan. Nanti kita akan bahas lagi untuk pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.